Oke, Bang Askarmin, terserah apapun itu ya. Walaupun ada, kita sempat dengar misalnya ada satu pejabat yang akhirnya tertangkap Mm-mm. lalu mengakui bahwa ini untuk ini, tapi itu kan ya bisa saja apa ya, pengakuan sepihak dari dia. Tapi persoalan sekarang, kira-kira menurut Bang Askarmin dari segi teoritisnya Mm-mm. itu, efek negatif dari mahar politik untuk demokrasi kita secara keseluruhan itu seperti apa? Oh ya, sangat sangat luar biasa itu efek negatif dari Ya, mahar politik itu. ya, Ya, yang pertama itu kita akan mempunyai ya para pemimpin ya itu yang dipilih tidak mempunyai integritas. Ya. Kenapa ini dimulai dari mahar politik tadi? Dia sudah gak lagi bicara bahwa kualitas kebijakan yang dia buat, ya, tapi dia sudah dalam konteks yang pragmatis. iya, Ya, apapun dilakukan untuk bagaimana mengembalikan mahar politiknya tadi. iya, Berapa sih gaji iya, gaji pejabat negara? pejabat negara, ya, Dari mana mereka mendapatkan ini? Tentunya untuk mengembalikan mahar politik tadi, ya, mereka akan menggunakan segala macam cara dong. iya, iya, Ya, bisa berkolusi, iya, bernepotisme, ya, dengan pihak-pihak tertentu yang dalam tanda kutip mungkin juga bisa jadi cukong yang membantu, ya, agar dia lolos dalam sebuah iya, proses perahu tadi ya untuk menjadi seorang pemimpin, ya. Makanya ini akan dibayar mahal gitu. bukan ganti rugi tapi Bukan ganti rugi, bayar mahal kita. ganti untung. Iya. Ya. Sehingga dia harus ganti untung kan. Iya. Tapi bagi masyarakat sebaliknya sangat dirugikan. Kenapa? Memiliki para pemimpin yang lebih memikirkan dalam hal pragmatis, mengembalikan Ya, apa yang sudah mereka lakukan tadi. Tapi dalam konteks inovasi kebijakan untuk rakyat dia nggak punya itu. Sehingga ini salah satu dampak buruk daripada mahar politik tadi, dampak negatif daripada mahar politik tadi. Itu yang pertama. ya. Ya. Yang kedua ini terkait dengan bagaimana rusaknya demokrasi kita, ya, dan sistem pengkaderan di partai politik. Ya, Ya. Kasihan dong kader partai, ya, yang sudah lama di partai politik, ya, sudah begitu lama di partai politik, kemudian melakukan sebuah proses tahapan kaderisasi, ya, lalu tiba-tiba dalam ending penempatan untuk menjadi pemimpin, potong kompas. ya, ada yang motong kompas, Iya. ya, kemudian mereka yang jadi, Iya. siapa yang rusak? Partai politik rusak dalam. Iya. Kenapa? Fungsinya kan selain sebagai rekrutmen kader juga kan sebagai apa, proses untuk menciptakan pemimpin-pemimpin, ya, melalui perahu partai politik karena memang amanat undang-undang. Ya. Kalau mau jadi pemimpin pejabat publik ya harus lewat partai politik. Kalau kita mau jadi anggota DPR, mau jadi bupati, wali kota, gubernur ataupun presiden, itu keniscayaan. Iya. Ya. Sehingga apa? Dua hal inilah yang saya lihat, ya, tentunya adalah sebuah dampak yang sangat buruk, ya. Seandainya mahar politik ini terus berkembang dan terjadi, ya. Kan sayang itu, ya, dalam proses demokrasi kita ini kebijakannya hancur karena tidak punya integritas pemimpin yang melalui mahar politik. Yang kedua juga dia merusak sistem tatanan dalam sebuah proses rekrutmen kader di partai politik. Ya. Oke. Bang Askarmin, dari obrolan kita dari awal tadi itu bahwa mulai dari penilaian filsuf Yunani kuno dan akhirnya berkembang sejalan dengan perkembangan demokrasi ya sampai dengan saat ini, bahwa hampir setiap periode demokrasi itu ada mahar politiknya. Menurut Bang Askarmin sendiri ini, mata rantai ini bisa diputuskan ke depannya atau memang tidak bisa dan akhirnya akan langgeng terus dipraktikkan terus sampai akhir dari dunia ini gitu loh. Ya, kalau saya sih harus optimis, ya. Ya. Kita harus optimis bahwa semakin hari, ya, ketika masyarakat kita sudah cerdas dalam konteks demokrasi ini, ya, demokrasi yang satu orang satu suara ini, ya, sudah cerdas-cerdas dan memahami bagaimana seorang pemimpin ideal itu, ya, pemahaman atau pengertian dari pemimpin ideal itu, ya, maka mata rantai ini akan terputus gitu. Kemudian apa? Dikuatkan lagi dengan regulasi tadi. Aturan harus menguatkan ini. Jangan setengah-setengah. Ya.
Artinya perlu bertahap tadi, ya. Ketika aturan ini juga sudah dikuatkan, ya, maka saya yakin, ya, pelan-pelan, ya, sebuah proses mahar politik ini juga bisa kita putus mata rantainya. Yang penting kita optimis tuh, ya. Makanya kita butuh juga masyarakat yang harus dicerdaskan, ya. Apa pilar demokrasi ini kita cerdaskan masyarakat, bahwa harus kita pilih pemimpin yang memang punya rekam jejak yang baik, ya, pemimpin yang memang dia tidak tiba-tiba muncul, tiba-tiba instan dan populer, ya, tanpa memiliki kapasitas dan kapabilitas, ya, tanpa memiliki integritas, ya. Sehingga apa? Ketika ada yang menjadi pemimpin dalam tanda kutip yang ideal tadi, ya, itu saya yakin bahwa mata rantai ini bisa kita putus. Intinya dari kita semua tadi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, ya. Yakin ini selesai itu, ya. Yang kedua, ya, pemerintah tadi kan dengan regulasinya tadi, gitu. Jangan setengah-setengah regulasi ini, ya kan. Inilah efek dari demokrasi kita hari ini, ya. Terlalu cepat kita, ya, dalam konteks ke arah yang demokrasi yang saya pikir sudah liberal sekali. Kenapa nggak liberal? Ya liberal gitu. Ya, liberalnya gimana? Ya kita lihat tadi money politik. Ya kita lihat tadi dalam proses mahar politik tadi. Ya sudah siapa yang memiliki uang yang lebih? Ya dia bisa beli suara dan sebagainya. Ini kan efek daripada proses tadi itu. Oke, baik Bang Askarmin, Tribuners, mahar politik itu sudah ada sejak dahulu. Bahkan para filsuf Yunani pun sempat memprediksi itu, dan belakangan dalam perjalanan demokrasi kita sendiri mengalami itu. Tetapi mahar politik itu, mata rantai dari mahar politik itu bisa diputus. Bang Askarmin mengatakan bahwa asalkan kita semua punya kejelian untuk turut serta mengawal atau mengontrol proses demokrasi ini, dan juga harus memilih satu pemimpin yang ideal.